Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini saya mau membahas atau share tentang penyebab cabung basah itu hilang, itu jadi pudar kembali. Nah, sebelum kita bahas, saya minta bantu like-nya dan tonton sampai habis karena ada beberapa hal yang mungkin teman-teman tidak ketahui. Jadi kita di sini itu belajar bersama-sama. Oke, langsung aja kita lihat kondisi ikannya. Kita bandingkan dulu mana yang masih basah dan yang mana masih kering. Ini versi saya ya, teman-teman mungkin bisa berbeda karena setiap keeper itu kan punya pengalamannya sendiri-sendiri. Oke, langsung aja. Ini versi saya ya. Ketika teman-teman lihat tuh di bagian bar belakang atau yang bar-bar yang belakang itu tuh sekitar 1, 2 sampai 3 dari belakang, itu menurut saya pribadi itu udah kering. Dan untuk yang basahnya sendiri itu di bagian bar yang depan tuh, yang masih tipis, mungkin teman-teman bisa lihat tuh. Nah, kenapa di sini saya bilang udah kering? Karena menurut saya pribadi, ketika ikan ini diangkat ketika dikuras, diangkat, dipegang, dilihat, itu cabungnya itu tidak hilang sama sekali. Yang di bagian belakang jadi ada ngegaris-garis putih kayak gitu. Ya gimana sih ya cabung kayak gitu. Nah, namun untuk yang di depan itu dia nggak ada gitu ketika diangkat gitu. Jadi ketika dilihat secara kering, diangkat, dilihat kayak gini, ditangkap, nah kayak gitu. Itu menurut saya itu yang namanya cabung basah. Nih teman-teman bisa lihat tuh, di bagian bar yang di depan itu ada putih-putih tuh. Nah ini kelihatan ya putih-putih. Nah itu menurut saya yang namanya cabung basah, dan itu bisa hilang kapan aja kalau misalkan ketika di progres itu bisa dibilang salah ya, atau kurang tepat juga kayak gitu. Nah, untuk penyebabnya sendiri, yang pertama itu sering ganti air ketika progres, dan untuk ganti airnya itu secara total. Jadi airnya itu dihabisin, pasirnya diangkat, si ikannya pun diangkat, lalu diganti full dengan air baru. Nah, setahu saya kalau misalkan terlalu sering diganti air itu bisa menyebabkan kenyamanan si ikan itu terganggu, jadi dia nggak begitu nyaman dan harus beradaptasi lagi dengan air baru. Jadi yang namanya nyaman itu potensinya atau pertumbuhan cabung atau warna itu dia enggak keluar gitu secara sempurna, atau bisa bahkan cabung yang ada itu yang masih basah itu bisa hilang kembali kayak gitu. Itu salah satu penyebabnya. Nah, jadi untuk solusinya sendiri itu saya sarankan ketika teman-teman ganti air itu ketika saat progres itu coba sekitar 30% sampai 20% ya. Jadi dari total tingginya, kalau misalkan kita tinggiin full segini, nah mungkin bisa dikurangin segini sampai sini, udah gitu baru ganti air yang baru. Jadi hanya disipon kotoran-kotorannya aja gitu. Jadi ketika kotoran-kotorannya itu ya disedot aja pakai selang kayak gitu, atau ya teman-teman punya sendiri mungkin alatnya kayak gitu. Tuh teman-teman bisa lihat kan, kalau yang tipis itu masih putih, tapi enggak, putihnya itu bukan beda lah gitu. Nah itu menurut saya pribadi sih cabung basah, tapi mungkin teman-teman bisa berbeda. Oke, langsung yang kedua itu penyebabnya itu tidak konsisten ngasih pakan. Nah untuk pakannya sendiri, kalau misalkan dibilang kecocokan itu kurang tepat, karena kan ini bisa dibilang di alam itu makannya apa aja terkecuali pelet, karena nggak ada pelet ya. Ya maksudnya tuh yang apa aja dimakan itu ya, yang namanya predator, setiap binatang yang kecil-kecil yang emang bisa dimakan pasti dia makan. Nah yang dimaksudkan gak konsisten di sini itu ketika teman-teman progres itu lupa ngasih pakan. Jadi kalau misalkan sehari 2 kali itu kadang sehari nggak kekasih pakan,
atau ada ngasih pakan cuman sekali tapi dibanyakin. Nah itu kalau menurut saya sih kurang tepat. Kalau mau konsisten itu kalau misalkan pagi sore pagi sore pagi sore, nah itu, dan jangan ganti-ganti juga. Kalau misalkan si ikan itu udah cocok dengan pakan itu, ketika teman-teman progres pakai pakan A misalkan, terus airnya itu B udah bagus, nah itu pertahankan aja seperti itu sampai benar-benar si cabung itu sampai kering. Dan ya bisa dibilang bukan seterusnya sih, sampai beberapa bulan sampai mentok tidak ada perkembangan. Nah ketika tidak ada perkembangan baru bisa ke progres selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman progres itu dari mulai air sama pakan, tolong konsisten untuk di air itu jangan terlalu sering diganti, mungkin hanya beberapa persen aja disedot airnya kayak gitu. Dan yang kedua itu dari pakan harus konsisten ngasih pakannya dan jangan terlalu sering. Nah itu kedua itu sih yang menurut saya kayak gitu. Dan kalau misalkan dari background itu menurut saya sih kayaknya nggak terlalu berpengaruh. Mungkin berpengaruhnya itu ketajamannya aja, tapi bukan tingkat kering atau basahnya si cabung kayak gitu. Dan lebih cocoknya itu sih ya kembali ke ikan sih kalau menurut saya. Jadi ketika di progres itu dia itu ketika pakai background putih misalkan, bar tidak pudar atau ya intinya kelihatannya itu bagus atau ada perkembangan, itu sih menurut saya dilanjut aja gitu. Dan kalaupun dari putih itu bisa diganti ke hitam kayak gitu. Nah kalau misalkan teman-teman ada yang ngalamin yang barusan saya bilang itu, coba dihentikan ketidakkonsistenan teman-teman dan dari mulai air. Karena kalau misalkan cabungnya itu udah pudar lagi atau hilang itu cabung basahnya, teman-teman itu harus mengulang lagi dari awal. Itu menurut saya kan jadi sayang pakan ya. Kalau bisa dibilang sih mungkin gagal progres, tapi apa ya, ya bisa dibilang atau dikatakan seperti itulah kayak gitu. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, menurut saya sih ini dilihat secara langsung udah mulai ada oren-orennya. Pada dasarnya memang di video sebelumnya itu saya ini progres di warna dan memang jadi oren, tapi lama kelamaan ketika di air bening itu pudar. Dan untuk penyebabnya udah saya bahas di video sebelumnya kayak gitu. Dan ini untuk mental bagus sih menurut saya. Nah jadi saya rasa itu aja sih teman-teman. Untuk penyebabnya hanya dua itu, tapi itu yang saya alami ya. Yang saya tahu mungkin di luaran sana atau keeper yang lain itu bisa menjelaskan lebih rinci lagi karena di sini itu kita sama-sama belajar gitu. Jadi teman-teman bisa komen di bawah video ini, takutnya ada yang mau ditanyakan atau berbagi pengalamannya kayak gitu. Jadi bisa share aja di kolom komentar kayak gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya Pak untuk pemula ya yang baru keep ikan cana kayak gitu. Dan jangan lupa untuk bantu like-nya juga, tonton sampai habis, mungkin bisa di-share juga, dan bye-bye. Assalamualaikum.